Modiar, Kadrun Dungu, simpatisan Anies ditangkap TNI, sebarkan video hoax Panglima TNI Yudo Margono bersama ribuan prajurit deklarasi dukung Anies Presiden, kapokmu kapan drone? Rekan-rekan Brigade 08 di seluruh Indonesia, kami Ustadz Didin Gadi-Galid bersama rekan-rekan hari ini turut mengawal acara gerak jalan santai yang diadakan oleh rekan-rekan teman-teman Partai Nasdem di Jawa Barat yang bertempat di lingkungan Kabupaten Bandung di Stadion Jalak Harupat. Dan pada hari ini kami Brigade 08 menurunkan 100 personil, kami leader-leader kita sebar. Nama pelapornya adalah Hartono SH, dia anggota advokat Merdeka Pembela Rakyat Ampera. Dalam hal ini melaporkan akun YouTube namanya Menara Istana yang kontennya itu adalah menyebarkan berita bohong yang di situ mengandung unsur bahwa TNI dan Panglima TNI Yudo Margono itu seolah-olah memimpin apel ribuan pasukan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Dan saya pikir kami juga merasa itu sudah pasti sudah sangat salah ya, karena TNI sendiri itu kan netral. Netralitas TNI adalah harga mati yang benar-benar tidak bisa ditawar lagi. Stop! Jangan ajak kami. Harus benar-benar kita hormati. Jangan pengaruhi kami. Untuk itu, TNI harus bersikap netral dalam kehidupan politik. Jangan libatkan kami. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Netralitas TNI, harga mati. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman jawapos.com, Mabes TNI telah berhasil menemukan salah satu pelaku penyebaran hoaks Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pelaku tersebut dikatakan sudah mengakui perbuatannya dan menghapus konten yang dibuat. Kata Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Wijono, Kamis 10 Agustus, ada satu yang sudah mengakui simpatisan kelompok tertentu. Julius tidak merinci identitas pelaku, hanya saja dipastikan pelaku tinggal di Jakarta. Pelaku mengaku melakukan penyebaran hoaks ini karena merasa menjadi simpatisan kelompok tertentu. Meskipun begitu, Julius menyebut masih ada beberapa akun media sosial lain yang belum diketahui pemiliknya. Ia berkata, ada beberapa akun yang akun anonim, akun tidak terdeteksi. Ini adalah bagian dari upaya-upaya untuk menjadikan NKRI tidak stabil. Sebelumnya, beredar video berdurasi 8 menit 2 detik yang dinarasikan sebagai kegiatan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bersama ribuan prajurit mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan sebagai Baca Pres. Video ini diunggah akun YouTube Menara Istana berjudul "Dipimpin langsung Panglima Yudo Margono, ribuan TNI resmi deklarasi Anies Presiden 2024". Dalam video itu terlihat banyak potongan video yang disusun sedemikian rupa. Potongan itu meliputi kegiatan Anies bersama satuan TNI, lalu ada pula potongan video Panglima TNI sedang memimpin apel ribuan TNI. Video-video ini dibubui narasi dari seorang anggota TNI yang memakai masker dan seolah-olah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan bersama ribuan prajurit lainnya. TNI pun melalui keterangan resminya mengungkapkan, TNI menyatakan dengan pasti bahwa video tersebut adalah tidak benar atau hoax, benar-benar video yang keterlaluan. Mereka sama sekali nggak pernah bertobat, malah makin kesini makin kurang ajar. Dari beberapa screenshot yang saya lihat di media sosial, tampak jelas beberapa videonya condong mendukung Anies. Mendukung sih nggak masalah ya Drun, tapi dari beberapa videonya kelihatan banyak propaganda sesat. Videonya menjual mimpi palsu untuk membodohi dan membohongi orang lain. Udah bener kalau pelaku dilacak dan ditangkap segera. Jangan kasih kendor, karena mereka ini nggak pernah kapok, nggak pernah bertobat, nggak pernah mikir pakai otak. Sebaiknya jangan beri opsi minta maaf pakai materai biar ada efek jerah. Peristiwa yang sesungguhnya terjadi adalah video itu menampilkan kegiatan olahraga Anies Baswedan di markas Kopassus pada 9 November 2019 silam. Ketika itu Anies masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dari TNI menjelaskan, jadi bukan Anies Baswedan dengan anggota Partai Nasdem di Jawa Barat seperti yang dinarasikan dalam video YouTube itu.
Sementara terkait narasi yang seakan-akan dibacakan oleh seorang prajurit TNI AD yang berpangkat kolonel memakai masker sehingga tidak terlihat gerak mulutnya. Padahal prajurit tersebut tidak mengucapkan kalimat seperti dalam video yang beredar. Laporan kepada kepolisian sempat dilayangkan advokat Merdeka Pembela Rakyat Ampera pada Senin 22 Mei silam. Kuasa hukum pelapor Mualimin mengatakan laporan dibuat karena pengunggah menyebarkan video hoax. Mualimin menjelaskan dalam video itu TNI dan Panglima TNI dinarasikan seolah-olah memimpin pasukan mendukung Anies sebagai capres. Jelas-jelas adalah kebohongan, sebab menurut dia, TNI dituntut harus netral terkait pemilu. Terlebih TNI pun sudah memberikan klarifikasi dan bantahan terkait hal tersebut. Ia menilai video yang tersebar pun dapat memicu keonaran. Kita bicara secara logis, katakanlah pelaku bukan pendukung sejati Anies, cuma oknum atau bagaimanalah. Tapi kenapa videonya terkesan membela Anies? Kalaupun itu oknum, sudah jelas dia dukung Anies. Kalau nggak dukung Anies, ngapain dia capek-capek bikin video sesat dengan narasi bau sampah? Kalau bukan pendukung fanatik, ngapain dia nekat bikin hoax yang bisa membahayakan dirinya sendiri? Pasti nanti ada yang bilang itu adalah fitnah yang dilakukan oleh lawan Anies agar nama Anies semakin buruk. Ini lebih nggak masuk akal lagi. Ngapain kubu lawan Anies bikin hoax yang bisa bikin dia sendiri ditangkap? Memangnya ada orang yang begitu bego, orang yang benci Anies lalu bikin hoax dan dia ditangkap? Orang yang waras tak akan lakukan itu karena ini sama dengan niat melempari musuh dengan api, tapi tangan sendiri hangus terbakar. Orang waras pakai cara yang elegan untuk menghadapi Anies, bukan dengan hoax. Capres yang didukung oleh kelompok yang suka bikin gaduh, yang suka sebar hoax, sebaiknya jangan dipilih. Ingatlah, perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Kelompok ini kalau berkuasa bukan memajukan negara, tapi menghancurkan negara ini sampai mundur beberapa tahun ke belakang. Jadi, bagaimana menurut Anda? Asal kritik nggak baca data, Anies hujat berobat ke rumah sakit mahal, pulang-pulang jadi miskin. Jadi presiden tawarkan solusi, siap ganti nama rumah sakit di seluruh Indonesia jadi rumah sehat. Ngakak. Berkualitas hingga tuntas, yang PR-nya masih banyak. Kita lakukan perubahan di situ. Sama dengan kesehatan yang tadi persis diceritakan. Betapa banyaknya rakyat kita ketika mengalami sakit datang ke rumah sakit, bukan jadi sembuh tapi jadi miskin. Saya ingin ingatkan, tidak cukup hanya bicara dengan penerima jasa kesehatan. Para tenaga kesehatan harus diajak bicara. Para dokter, para medik, perawat, mereka yang berada di lapangan harus memberikan masukan. Bila semuanya hanya diatur oleh BPJS, dokter pun terikat, perawat pun terikat, pasien pun terikat. Izinkan kita melakukan reformasi atas pelayanan itu. Tempat ini menjadi tempat orang sakit. Nah, di sisi lain pada saat pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu kita ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah. Aspek apa? Aspek promotif, aspek preventif. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Dari mulai melakukan medical check up sampai persoalan gizi dan lain-lain. Ya, kalau untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu harusnya ya membangun lebih banyak rumah sakit, puskesmas, posyandu dan lain-lain. Atau pengadaan peralatan medis yang canggih dan obat yang lebih baik, serta penyediaan nakes, dokter, perawat, dan ahli kesehatan lainnya, bukan ganti nama. Susah ngomong sama selang infus. Ini kadang saya heran juga melihat problem solving skill ala Anies Baswedan ini. Subsidi itu kan di hilir, sementara permasalahan ada di hulu. Jadi masalahnya di hulu, kok solusinya malah di hilir. Tapi yang jelas, subsidi itu kan populis. Ya memang begitulah Anies. Sama seperti pidatonya di depan kader PKS, berbicara keadilan, mengakses air bersih. Keren ya. Pidato Anies ini semakin menegaskan bahwa Anies memang hebat berkata-kata, tapi nggak becus bekerja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon presiden Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, bicara 4 isu utama agenda perubahan. 4 isu utama itu adalah harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan berkualitas, dan pelayanan kesehatan. Lantas Anies menanyakan apakah kebutuhan pokok hari ini harganya mahal atau tidak? Jika masih mahal maka harus dirubah. Lalu Anies menyinggung perubahan.
Kedua, soal lapangan pekerjaan, ia menilai hari ini masih kurang, sementara jumlah sumber daya manusia begitu berlimpah. Ketiga, soal pendidikan berkualitas masih jadi persoalan. Untuk itu Anies ingin melakukan perubahan di bidang pendidikan. Dan terakhir, soal pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Anies bicara betapa mahalnya biaya pengobatan di rumah sakit hari ini. Ia mengibaratkan orang yang datang ke rumah sakit ketika keluar bukannya sembuh malah jadi miskin. Lagi-lagi Anies juga ingin melakukan perubahan di bidang kesehatan. Nah, dari semua yang diungkapkan Anies, apakah mungkin Anies bisa membuat gebrakan jika jadi presiden? Sedangkan semua itu sudah pernah dilakukan oleh Anies di Jakarta dan gagal semua. Soal pelayanan kesehatan contohnya, apakah Pak Anies tidak mengenal yang namanya BPJS? BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari 5 program dalam sistem jaminan sosial nasional atau SJSN, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS Kesehatan ini juga menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pelayanan umum yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh BUMN dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Jadi apa yang diungkapkan oleh Anies soal kurangnya pelayanan kesehatan yang seolah-olah rakyat diperas saat masuk rumah sakit itu tidak benar. BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat dan tidak ada tuh masyarakat yang sampai miskin gara-gara setelah pakai BPJS Kesehatan. Jika Anies tetap ngeyel, apakah Anies punya terobosan untuk kendala tersebut? Atau jangan-jangan merubah nama rumah sakit jadi rumah sehat agar biaya lebih murah? Gak ada hubungannya ya, tapi karena ini berkaitan dengan capres tata kata, maka semuanya bisa dilakukan karena kehaluan semata. Perubahan rumah sakit menjadi rumah sehat yang dilakukan oleh Anies beberapa waktu lalu saat ia menjadi gubernur Jakarta semata-mata hanya untuk mencari masa. Tujuan dari perubahan nama tersebut menurut Anies adalah untuk mengubah mindset masyarakat yang berobat sehingga semua pasien yang dirawat mempunyai harapan dan semangat untuk sehat. Jadi Anies terlihat tidak mengurus masalah rakyat yang jelas nyata seperti angka kemiskinan di Jakarta yang meningkat secara berarti, tapi malah membuat kebijakan yang justru merepotkan banyak pihak. Anies ini cuma ingin mengubah mindset warga yang sakit agar tidak bekerja lebih keras mengurus masalah demi masalah. Anies terlihat lebih mementingkan polesan luar daripada hal yang esensi, yaitu kualitas pelayanan rumah sakit itu sendiri. Kebijakan Anies memang mencerminkan karakter dan kapabilitasnya yang tidak pernah bisa mengatasi ataupun membuat kebijakan yang berguna nyata bagi masyarakat, tapi cuma memoles dengan kata-kata indah saja. Jadi kalau nanti jadi presiden, kayaknya Anies juga bakal merubah nama rumah sakit jadi rumah sehat di seluruh NKRI, bukannya mengatasi masalah, malah menambah masalah. Jadi bagaimana menurut Anda?